Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang. Teman-teman ambil yang baik-baiknya aja dan buang yang buruknya. Ya teman-teman semuanya, ini ada orang yang jatuh cinta sama kamu. Ada orang yang sayang sekali sama kamu. Ada orang yang tergila-gila sama kamu. Oke, siapakah orang ini? Jadi teman-teman semuanya, dia pernah dekat sama kamu dulu, sering komunikasi nih sama kamu, sharing ya. Entah nih kamu komunikasinya kenal dari media sosial atau memang kamu pernah menghubungi dia karena membutuhkan bantuan, atau sebaliknya dia yang membutuhkan bantuan kamu. Tapi ya dalam perjalanannya setelah terjadi kontak dengan kamu, dia memiliki perasaan. Ya, tiba-tiba aja dia menyimpan perasaan suka sama kamu. Dan udah lama nih dia semenjak terakhir mungkin ketemu sama kamu atau komunikasi sama kamu, sampai dengan hari ini kebayang-bayang terus tentang kamu dan niat dia pengen deketin kamu. Tapi di sini kayak dia itu ya memang udah planning ya mau ngedeketin kamu, cuman dia lagi pikir-pikir aja dan sempat menjauh orang ini, guys. Sempat menjauh orang ini, memang benar, karena kalian ini dekat banget gitu. Jadi dia khawatir gitu ya, kamu nanti bakal nolak dia, tapi tambah lama bersikeras untuk ngelupain kamu, kok susah buat dia ngelupain kamu. Justru dia malah kayak punya ide lah gimana caranya nanti dia ingin berkomunikasi lagi sama kamu, karena ya ada modus lah intinya gitu ya, pengen deketin kamu ya karena cinta sama kamu, guys. Jadi pikiran-pikiran yang gak sanggup buat deketin kamu karena entah ya karena apa ya, tapi kerasa di sini tuh dia, gue bodo amat, yang penting usaha dulu gitu. Ya dia tahu situasi kondisinya lagi nggak baik di dia nih, cuman dia kayak ngerasa bodo amat, pokoknya dia bakal balik ke kamu ya, pengen menyatakan perasaan cinta sama kamu. Tapi di sini kayak ditahan gitu loh, kayak ditahan dia masih bisa mikir positif lah, karena ini kartu manipulatif ya guys ya. Jadi emang kemungkinan nih guys, karena nih kartunya ada di Hierophant juga ya, takutnya gini loh, dia udah punya pasangan, udah punya keluarga, terus naksir sama kamu gitu ya. Jadi kondisinya nggak bener kan. Nah, daripada hal yang buruk terjadi nanti, makanya dia ngejauh sama kamu, ngejauh gitu. Kok malah ngejauh, malah keinget terus ya, keinget terus sama dia, kepikiran guys. Mungkin dia sampai sakit hati ya, kangen gitu, tambah nggak kuat gitu keinginannya ini untuk ngedeketin kamu. Jadi ada dorongan untuk kepoin kamu, terus kepengen eh, cari cara lah supaya bisa komunikasi sama kamu. Mungkin dia ngedeketin kamu bisa, tapi ngomong terus terang tentang perasaannya dia susah banget buat ngungkapin. Ya kenapa? Ini ada Hierophant. Ya, ada perbedaan status ataupun juga mungkin usia yang jauh gitu yang membuat dia ini kepikiran dulu nih, takut ditolak sama kamu. Tapi emang dia sampai sakit loh, ke bawah, pikirannya nggak tenang, kerjanya nggak fokus. Orang ini termasuk pinter sih kalau aku lihat ya. Jadi orangnya juga introvert, orangnya juga keras kepala, orangnya juga bisa dibilang ditakuti banyak orang, tapi pada saat dia jatuh cinta sama kamu tuh dia penakut, nggak berani gitu ya. Dia nggak sanggup buat terus terang lah tentang isi hatinya, dan itu yang membuat dia sekarang banyak menderita. Orang mikirin kamu terus ya. Mungkin iya dia sempat deketin kamu tapi nggak berani untuk ngomong, ya mungkin kamu ngerasain gitu vibesnya dia ini kayak orang yang suka sama kamu, cuman lagi-lagi dia kalau kamu nangkep tertangkap gitu kalau dia ada rasa, dia mulai berubah. Jadi kayak nyesel gitu, kenapa ya kok dia nggak ngerespon, dianya malah
menghindar. Jadi sekarang ini orang ini nggak kuat banget nahan isi hatinya ini, pengen mengutarakan kepada kamu. Dalam waktu dekat guys, dia akan mengutarakan isi hatinya ya, menawarkan hubungan sama kamu. Dia mau terus terang. Karena nggak kuat di sini guys. Dia tambah menjauh malah tambah kepikiran kamu. Takut banget kamu ini nanti sama orang lain gitu. Nggak bisa tenang pikirannya di rumah, dimanapun berada. Pokoknya harus ngomong sebelum terlambat gitu. Ya, nanti nih dia bakal ngomong, nyatain cintanya. Ya bisa minggu-minggu ini atau mungkin lebih cepat ya di hari ini ataupun di bulan ini. Jadi prediksinya teman-teman dia bakal ngungkapin perasaannya. Emang pengen ketemuan rahasia gitu loh. Gimana ya guys ya? Pengen ngungkapin perasaannya tapi nggak ada orang pun yang nggak ada satu orang pun yang tahu gitu. Karena dia nih udah nikah nih. The Hierophant ya. Atau dia pernah nyatain cinta. Nih ada dua versi sih. Entah dia menyatakan cinta sama kamu, tapi sama kamu tuh ditolak gitu ya. Ya, karena mungkin berbeda agama. Atau mungkin ini adalah ex kamu datang kembali. Ya, karena dia masih belum bisa ngelupain kamu, padahal di sini ada perbedaan agama yang nggak direstui orang tua, tapi karena dia susah cari penggantinya, nggak bisa nyaman dengan siapapun dan cuma bisa sama kamu, dia datang lagi, dia mau kembali lagi ke kamu. Ya, meskipun itu sulit buat kamu bersatu, tapi di sini dia hanya bisa nyaman sama kamu. The Hierophant. Nggak apa ya, kayak walaupun ada perbedaan dia ngerasa nyaman aja gitu ya saat bersama dengan kamu. Kita lihat lagi ya, ini versi yang udah menikahnya ya guys. Oh ya, dia menggebu-gebu banget. Oke. Pikirannya terus tertuju kepada kamu. Mikirin kamu aja terus ya, siang malam. Pagi, siang, sore, malam, hari, kepikiran terus. Gimana caranya untuk bisa ngobrol, gimana caranya untuk bisa ngedeketin kamu. Terus pesimis dia, karena status ya, ataupun agama itu yang bikin dia bingung. Kemungkinan dia juga udah meyakinkan dirinya sekuat mungkin, tapi tiba-tiba pada saat melihat wajahmu, pada saat mungkin sudah mau bicara, nggak ada keberanian. Ya, kenapa seperti itu? Takut ditolak. Pertama mungkin ya yang udah jadi mantan ya takutlah ditolak ya, karena dia pernah nyakitin kamu, atau kamu yang ninggalin pergi dia, nggak mungkin kamu mau lagi sama dia gitu kata dia ya. Tapi kalau kamunya tahu dia udah menikah, nggak mungkin kamu terima dia. Dan sekarang dia nih lagi kangen banget, menggebu-gebu perasaan cintanya, terus keinginannya untuk mendekati kamu tambah nggak tahan gitu, nggak bisa lagi ada cara untuk menutupi, mematikan ataupun juga mengurangi perasaan menggebu-gebu di dalam jiwanya. Gimana kalau sudah jatuh cinta banget, terus tumbuh rasa rindu, takut kehilangan jadi satu. Makanya di sini dia hanya bisa menangis ya, melamun. Tapi kalau dia laki-laki ya dia mencoba mencari hiburan lah ya, dia pergi kemana, ke tempat yang bisa membuat dia ini nggak kepikiran kamu, pergi mancing terus bersama dengan keluarganya, menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya kalau libur sebisa mungkin agar tidak ada celah untuk bisa mikirin kamu. Tapi apa yang terjadi, dia murung walaupun dia bersama dengan keluarganya, tapi kayak kurang bahagia gitu, kepikiran terus kamunya, ngelewat mulu di dalam pikirannya dia, di dalam batinnya dia. Ya emang ada niat ya buat menyatakan cinta sama kamu, ada niat kembali kepada kamu. Kita lihat perasaan terdalam dia kepada kamu, seseorang yang sangat mencintai kamu. Kenapa sih dia mencintai kamu banget? Kita lihat perasaannya dulu di sini. Retreat,
Separation. Oh, ini mah mantan ya guys ya. Udah pernah berpisah ya karena isu dia udah punya keluarga, makanya dia ninggalin kamu. Dia pengen balik lagi sama keluarganya, tapi setelah dia pergi menghindar, pergi bersembunyi ya, untuk tidak ketahuan kamu tentang privasinya, ternyata dia nggak bisa. Seringkali dia mendambakan ingin kembali lagi memperbaiki hubungan dengan kamu. Kenapa? Rindu dan sayang banget sama kamu. Mungkin gairahnya ya guys ya sama kamu gitu. Dan dia nggak bisa melepaskan kamu ini mungkin karena ada energi gairah ini. Ya, energi seksnya mungkin ya. Dan dia ngerasain romantismenya itu ya ada saat bersama dengan kamu. Dan dia pengen minta maaf banget ya atas isu ataupun masalah ataupun kenyataan yang ada pada diri dia. Ternyata dia udah punya keluarga, terus dia nggak ngomong terus terang dari awal gitu kalau dia udah punya keluarga, terus pacaran sama kamu, ngedeketin kamu, udah cinta, udah sayang, udah lama, ternyata dia kembali kepada pasangannya. Kamu dibiarkan begitu aja, dia ini pengen balik lagi sama kamu ya. Kenapa? Nggak bisa di sini, ternyata hari-harinya kelabu guys. Nggak ada semangat, nggak ada keceriaan. Dia selalu mencari jalan untuk bisa kembali ke kamu. Dia cari-cari jalan agar bisa komunikasi lagi sama kamu. Sekarang udah jauh hubungannya kamu sama dia. Udah nggak ada komunikasi, udah lama, dan tiba-tiba aja dia keingatan kamu ya. Karena ngerasain pada saat dia berusaha untuk memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya, ya ternyata nggak bisa gitu ya. Setelah udah diperbaiki malah justru dianya yang tidak merasakan kebahagiaan. Dan dia juga kepikiran kamu terus di sini. Dan emang sih dia juga takut kamu menolak dia, karena dia pernah punya salah. Dia juga kecewa pada dirinya, kenapa dulu itu gegabah mungkin ya ninggalin kamu ataupun juga nyanyiin kamu. Sekarang dia mau ke kamu juga kayak ngerasa gengsi di sini, pengennya kamu duluan yang say hello ke dia. Jadi gimana ya, maaf ya teman-teman, namanya orang seperti ini ya, dia mikirnya gini, seandainya kamu ya melamun, seandainya kamu yang duluan gitu say hello, nanyain kabar, mungkin langsung dia terima di sini. Knight of Swords, langsung dia disambut gitu, nggak bakalan ditolak. Emang dia sayang banget sama kamu, tapi itu hanyalah hayalan kan, hanyalah mimpi. Makanya dia di sini ya nggak mungkin gitu kamu bakal inget dia, nggak mungkin kamu bakal mau lagi sama dia. Jadi dia memilih untuk ya udahlah, lepasin aja, lupain aja, tapi tidak bisa ternyata ya. Itu kepingin balik lagi sama kamu karena kamu adalah idamannya dia, ngerti ya guys ya. Jadi pada saat kalian ini nggak bersama, hubungannya udah berpisah, udah bercerai, udah selesai, itu akan terasa kehadiran kamu itu dibutuhkan ya. Entah ini tergambar mungkin kamu romantis abis, perhatiannya gila gitu ya, terus juga mungkin kamu menggoda banget gitu pada saat udah ditinggalin. Jadi bikin dia ini punya ambisi buat ngedapetin kamu nih ya, bahwa kamu tuh pantas untuk didapatkan, untuk dicintai. Jadi pada saat udah nggak sama kamu lagi, kamu mungkin udah jauh berbeda, penampilannya udah glow up ya, udah banyak berubah, membuat dia ini ya justru menggebu-gebu pengen ngedapetin kamu. Wih, kok bisa begitu ya guys ya, nggak ngerawat dari awal ya. Karena kamu itu mungkin salah orang, dia udah punya pasangan, dia mau balik lagi. Pada saat udah balik lagi ternyata dia nggak menemukan ya kegairahan, tidak menemukan semangat hidup ada di kamu. Mungkin pasangannya ini kita lihat gimana sih perasaannya ke seseorang ini sampai dia mencintai kamu sebegitu dalamnya. Ini pasangannya ya guys ya, orangnya karakternya memang cuek gitu ya, cuek dan selalu sendiri, gimana ya, selalu asik sendiri. Jadi dianya mungkin kalau nimbrung misalnya gini, kalau mereka lagi ngobrol mungkin nggak nyambung kali ya, intinya mungkin udah terbiasa sendiri-sendiri. Jadi ya udah ya, ngerasa kayak nggak nyaman aja sama si sosok ini ya. Nih orangnya emang kalem sih di sini, cuek banget, dingin, dan dia nggak bisa memperlihatkan gitu loh
cintanya dia sama si dia nih, sama orang yang mencintai kamu. Sehingga dia bukannya mengejar si pasangannya gitu ya untuk tahu bagaimana hatinya, justru malah kepikiran kamu gitu. Ini hubungannya baik-baik aja sih, mereka ini nggak lagi kenapa-kenapa tuh teman-teman. Cuman dia memang ngerasa dingin, ngerasa kayak jenuh dalam hubungan ini guys, cuek, terlalu cuek, si pasangannya nggak perhatian, nggak ada gairah. Itu yang membuat dia tuh keinget kamu. Jadi kayak mungkin dia sibuk kerja terus ya, disalahin ya, nggak kerja salah, sibuk kerja salah. Ini dari awalnya mungkin juga ada kejenjang apa sih, ada persaingan dalam keuangan, itu yang membuat mereka ini jauh dan asik sendiri-sendiri gitu. Nggak ada perhatian, asik sendiri-sendiri pada akhirnya. Dan mungkin juga karirnya lebih tinggi si pasangannya, sehingga mungkin dia tidak bisa menyamai dan membuat dia ini kayak ini ya, gini nih guys. Kalau aku lihat dari kedua kartu ini, pasangannya ini mungkin punya karir yang bagus, sedangkan dianya ini orang yang suka ngatur, dominan banget. Nah di sini mungkin dia suka kebebasan nih pasangannya, nggak suka diatur, juga mungkin orangnya udah berhasil, sehingga pada saat diatur, dikasih ketegasan, nggak nyambung gitu. Ini mungkin terlalu ini ya, awalnya mungkin kurang dihormatin atau kurang dihargain, makanya jadi seperti ini, dingin, nggak ada rasa cinta, nggak ada kegairahan. Ini sebetulnya juga disebabkan karena komunikasi sih di antara mereka, jadi begini, jauh. Itu yang aku lihat guys. Kita lihat ya, perasaannya sama kamu kok sampai dia mau balik lagi ke kamu, itu kenapa? Kita lihat ya, kenapa dia tertarik kepada kamu. Oh, ini mungkin kamu juga banyak membantu dia sih ya. Jadi dulu mungkin dia berada di dalam kesulitan, ada kamu yang menolong ya, sehingga saat ini tuh dia selalu terbayang jasa-jasa kamu ini, dan dia ngerasa gini ya guys ya, ini kan the judgment ya. Dia ini kan dicuekin sama pasangannya, dia nggak ngedapetin perhatian gitu. Jadi dia mencari di luar, dan saat dia mendapati kamu ya, dia merasa kayak punya energi yang emang lagi dia cari-cari, yang seperti ini gitu loh ya. Keinginannya memang dapat perhatian, terus dapat apa ya, kayak selalu ada support gitu ya, support dalam hal apapun ya, perhatian tuh dalam acts of service-nya, cintanya ya, kamu ke dia, ketulusan kamu ke dia, pengorbanan kamu ke dia, itu yang dia ingat ya. Yang satu hal yang paling bikin dia mungkin nggak bisa yang bikin dia jatuh cinta banget sama kamu ya, ini ya, kebaikan kamu, itu yang bikin dia ini balik lagi ke kamu noh ya. Jadi dia udah mikirin ini, pengen kembali lagi seperti dulu, seperti dimana dulu pernah dia datang pertama kali ke kamu, dan di sini dia kepengen memulai lagi ya hubungan yang ada di antara kamu dan dia. Tapi kali ini kayak serius loh guys, kali ini dia memang sangat serius ngejalin hubungan sama kamu, buat sungguh-sungguh. Artinya mungkin aja dia dengan pasangannya ini udah lepas ya, sudah masing-masing, sehingga sekarang dia ingin kembali ke kamu, mau melamar kamu di sini. Jadi ada orang yang mencintai kamu saat ini, dia adalah orang di masa lalumu, atau kalian pernah bersama dulu dan ingin kembali lagi, atau orang ini pernah dibantu sama kamu dan dia ingin kembali lagi ya, dia ingat kebaikan kamu, atau memang kamu adalah sosok yang seperti apa yang dia idamkan, makanya dia mau balik gitu ke kamu. Oke. Ya, sosok yang mencintai kamu ini adalah orang yang pernah menjalin hubungan sama kamu sebelumnya. Guys, so ini terserah kamu ya. Seseorang yang sedang kamu pikirkan, di sini ada clue-nya apa, silahkan kalian rangkai sendiri.
karena situasi dan kondisinya juga di sini ada dua fase ya. Ada orang yang sudah punya pasangan ya naksir sama kamu, tapi memang dia mungkin nggak berani karena dia punya pasangan buat ngomong terus terang. Tapi ini juga ada orang yang di masa lalu kamu dan sekarang dia udah nikah gitu, terus dia pengen kembali lagi ke kamu karena mungkin dia dengan pasangannya yang sekarang ini nggak bahagia. Dan kenapa dia cinta sama kamu dan dia balik lagi ke kamu ya karena kamu baik, dan kamu di sini seperti ya patutlah untuk dicintai karena mungkin kebaikan kamu, ketulusan kamu, pengorbanan kamu yang dulu pernah kamu lakukan kepada dia, dan dibandingkan mungkin dengan pasangannya tuh jauh banget, dan itu yang membuat dia ya pingin mendatangi kamu lagi atau memang sudah rencana mau balik lagi ke kamu. Oke guys, kita lihat ya, ini zodiaknya yang paling besar energinya di Taurus ya. Ada Capricorn juga, lalu Aquarius, terus ada Leo ya, Libra, Cancer, Pisces, Virgo, dan ada Taurus. Kita lihat inisialnya ya guys. W, B, S, H, R, K, A, J, N, E, Y, Q, D, dan M. Kemungkinan dia punya life rate number 7, 5 ya, lalu ada 9, 6. Oke. Sampai segitu dulu ya guys ya, sampai sini dulu. Ini gimana sih? Sampai sini dulu ya guys ya. Semoga video ini bisa jadi clue buat kamu yang lagi mikirin dia, dan belakangan ini mungkin kamu kepikiran dia ya, ternyata dia memang ada rencana juga, mikirin udah dari lama mau balik lagi ke kamu. Kemungkinan ya ini di Pisces, kan sekarang lagi bulan Pisces ya, antara Pisces dan Cancer nanti ya, kan ada Pisces, Scorpio, Cancer. Nah ini dia bakal balik, atau kamu memang udah selesai di bulan Scorpio kemarin, terus pas di bulan Pisces ini dia balik lagi, muncul lagi, pengen lagi ngejalin hubungan. Dan orang ini ya ternyata adalah orang yang baru aja pergi meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia. Di sini dia bakal ngejar-ngejar kamu lagi nih ya, bakal ngejar-ngejar kamu lagi. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, semuanya diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan juga diberikan keberlimpahan, diberikan kekayaan, dan selalu dilindungi dari penyakit yang berbahaya yang tidak bisa disembuhkan. See you next video. Bye bye semuanya.